Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Pak Saifuddin, SPD MPD, sebagai guru di SMP Negeri 25 Kota Bekasi, mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 7. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajar tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah sebagai berikut. 1. Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Nomor 2. Menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran ini, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran ini, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Baik anak-anak, kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa kepada Allah semoga kita diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam mempelajari materi pelajaran ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Pelajaran minggu yang lalu kita telah melakukan pengukuran panjang meja. Kemudian, apakah panjang meja bisa berubah panjangnya bila diukur seminggu kemudian? Nah, tentunya tidak. Kenapa? Karena meja bukan makhluk hidup. Baik, sekarang Bapak akan menyampaikan dan menjelaskan apa ciri-ciri makhluk hidup. Ada 7 macam ciri-ciri anak-anak. Yang pertama adalah makan dan minum. Yang kedua adalah iritabilitas. Yang ketiga adalah adaptasi. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, bernafas. Yang keenam, bergerak. Dan yang ketujuh adalah reproduksi. Baik, untuk lebih jelasnya, perhatikan video selanjutnya. Ciri yang pertama adalah makan dan minum. Kita lihat beberapa ekor sapi sedang melakukan proses memakan. Ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan nutrisi tubuhnya. Selanjutnya kita lihat juga sapi-sapi yang lain juga dengan lahap memakan rumput ya. Yang salah satu adalah dari sumber energi yang harus dia dapatkan dari luar. Ciri yang kedua dari makhluk hidup adalah iritabilitas atau peka terhadap perangsang. Ini adalah contoh daun putri malu. Ketika dia disentuh dengan tangan, maka akan menutup. Kita lihat semua yang disentuh dengan tangan, putri malu mengalami penutupan pada daunnya. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah adaptasi. Di sini kalian melihat ada gambar berbagai macam burung yang memiliki bentuk paruh dan kaki yang berbeda. Ini adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan dalam bentuk morfologi. Baik, ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Ini adalah contoh pohon terung-terungan. Ada yang masih kecil, ada yang sudah besar, bahkan ada yang sudah berbuah.
Ciri makhluk hidup yang kelima adalah bernafas. Bernafas adalah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lihat, ikan ini sedang bernafas yang terlihat dari operkulumnya selalu membuka dan menutup. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah bergerak. Kita lihat kucing-kucing ini sedang bercanda, bergerak bersama dengan sesama jenis kucing. Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah reproduksi atau perkembangbiakan. Kita lihat kucing ini sudah melakukan reproduksi, di mana terlihat yang memiliki 3 ekor kucing yang dekat dengan induknya. Ciri-ciri benda tak hidup: 1. Tidak tumbuh, 2. Tidak beradaptasi, 3. Tidak bereproduksi, tidak bernafas, tidak peka terhadap rangsangan, tidak makan dan minum, yang terakhir tidak bergerak. Contoh benda tak hidup adalah 1. Kipas angin, 2. Televisi, 3. adalah sepeda. Demikianlah contoh benda tak hidup yang ada pada lingkungan sekitar kita. Ya, kita sekarang berada di sebuah kebun botani milik SMP Negeri 25 Kota Bekasi. Kita lihat berbagai macam tumbuhan dari mulai yang kecil sampai yang besar ada di sini. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari semua makhluk hidup yang ada di sini? Tentunya kita harus mempunyai ilmu yang disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Apa arti klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Prinsip dasar dari klasifikasi adalah persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Apa tujuan klasifikasi? Tujuan klasifikasi adalah untuk memudahkan mengenal dan mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan manfaatnya. 1. Ada tanaman buah, 2. Tanaman obat, yang ketiga adalah tanaman hias. Pengelompokan tanaman buah: 1 adalah mangga contohnya, yang kedua adalah pohon pepaya, dan yang ketiga adalah pohon jambu, dan masih banyak lain yang bersifat buah-buahan. Pengelompokan tanaman obat: contohnya 1 adalah jahe, yang kedua adalah tanaman sirih, yang ketiga adalah daun lidah buaya. Pengelompokan berdasarkan tanaman hias adalah contohnya 1 tanaman gelombang cinta, yang kedua adalah tanaman rhodus color, dan yang ketiga adalah lidah mertua. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi pada tumbuhan berbiji.
terdiri atas dua macam, satu monokotil, yang kedua dikotil. Monokotil adalah kelompok tumbuhan yang memiliki satu keping lembaga, sedangkan dikotil adalah kelompok tumbuhan yang memiliki dua keping lembaga. Ciri-ciri tumbuhan monokotil: 1. Tulang daun berbentuk pita. Yang kedua, batang tidak bercabang. Yang ketiga, akar serabut. Ini adalah contoh ciri-ciri tanaman monokotil. Yang pertama adalah daun berbentuk pita, digambarkan oleh daun kelapa. Yang kedua, batang tidak bercabang, digambarkan oleh batang pohon pisang. Yang ketiga, akarnya serabut, juga diperlihatkan oleh batang pisang. Contoh tumbuhan monokotil adalah 1. Pohon jagung, 2. Pohon kelapa, 3. Pohon padi. Ciri-ciri kelompok dikotil adalah 1. Tulang daun menyirip. Yang kedua, batang bercabang. Yang ketiga, akar tunggang. Ciri-ciri tumbuhan dikotil adalah 1. Tulang daun menyirip. Lihat pada daun mangga ini terlihat jelas daunnya menyirip. Yang kedua adalah batangnya bercabang. Yang ketiga adalah akar tunggang. Contoh kelompok dikotil adalah 1. Pohon mangga, 2. Pohon karet, 3. Pohon rambutan. Baik anak-anak, bernafas adalah salah satu ciri makhluk hidup. Pernahkah kalian melihat atau merasakan orang yang kesulitan bernafas karena gangguan dari alat pernapasannya? Tentu sangat sakit, bukan? Ternyata bernafas adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih, harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan berupa bernafas, sehingga tidak mengalami gangguan kesehatan seperti yang dialami oleh orang-orang yang mengalami gangguan pernapasan. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan napas dengan mudah. Ya, sekarang banyak sekali orang-orang yang terpapar penyakit virus atau COVID-19. Kebanyakan dari mereka yang meninggal adalah karena kesulitan bernapas, di mana organ-organ pernapasan diserang oleh namanya virus COVID-19. Jadi kita bersyukur kalau kita dan keluarga terbebas dari COVID-19. Baik anak-anak, pelajaran yang telah kita lalui tadi ada 7 ciri-ciri makhluk hidup, tentunya sangat sulit untuk menghafalnya. Oleh karena itu, kita buatkan sebuah kalimat dengan kalimat Mami Ida tukang kembang, napasnya seger. Apa maksudnya? Mami itu asal katanya makan dan minum. I-nya itu adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsang. D-nya adalah adaptasi.
tukang kembang berasal dari tumbuh dan kembang. Nafasnya artinya bernafas, seger itu selalu bergerak atau gerak, dan R-nya adalah reproduksi. Jadi ketika kita ditanya sebutkan ciri-ciri makhluk hidup, maka dalam hati kita bilang Mami Ida tukang kembang, nafasnya seger gitu. Tapi jangan dijawab seperti itu ya, karena akan disalahkan oleh Bapak Ibu gurunya. Demikian simpel sekali pelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap belajar di rumah, dan menghasilkan mata pelajaran atau materi pelajaran yang sepenuhnya dikuasai. Amin ya rabbal alamin. Soal nomor 1, perhatikan data berikut. 1 bergerak, 2 bernafas, 3 tidak tumbuh, 4 tidak peka terhadap rangsangan, 5 reproduksi. Ciri-ciri makhluk hidup yang benar adalah A. 1, 2, 5, B. 2, 3, 4, C. 5, 3, 1, D. 1, 2, 3. Soal nomor 2, yang termasuk benda tak hidup adalah A. Lumut, tanah, air, dan udara. B. Batu, pasir, udara, dan cahaya. C. Ganggang, pasir, batu, dan tanah. D. Cahaya, udara, bakteri, dan air. Soal nomor 3, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah A. Mengetahui jumlah makhluk hidup, B. Memudahkan mempelajari makhluk hidup, C. Mempermudah mengenali objek, D. Mengetahui jumlah jenis makhluk hidup yang punah. Soal nomor 4, yang termasuk kelompok tanaman hias adalah A. Cabai, tomat, terung, B. Anggrek, lidah buaya, lidah mertua, C. Jati, mangga, jambu, D. Jambu biji, pepaya, melon. Soal nomor 5, kelompok tumbuhan monokotil adalah A. Jagung, padi, pisang, B. Pepaya, cabai, terung, C. Jati, mangga, rambutan, D. Melon, semangka, jeruk. Anak-anak, soal yang di atas silahkan kerjakan dengan baik. Jika Anda belum mengerti, maka silahkan tonton kembali video ini sampai betul-betul mengerti dan bisa menjawab kelima soal tersebut. Nah, mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat bermanfaat, terutama di masa COVID-19 di mana kita susah untuk bertemu. Dan terima kasih atas segala perhatian. Demikianlah video pembelajaran ini Bapak buat sengaja untuk mempermudah belajar mengajar di masa COVID-19 ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat, dan tetap belajarnya tinggi sehingga memperoleh materi yang dan menghasilkan nilai yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.